Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ujar Rasulullah, "Sal ya Abu Bakar." Bertanyalah kamu wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ajal telah dekat? Apakah pian ini sudah parakkah meninggalkan kami?" Rasulullah SAW bersabda, "Qaddanal ajal wa tadalla." Artinya ajal telah dekat dan telah berulur. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Hendaklah memudahkan engkau wahai Nabiullah apa yang di sisi Allah. Sekiranya aku mengetahui tentang tempat kembali kami." Rasulullah SAW bersabda, "Ilallah wa ila sidratil muntaha, thumma ila jannatil ma'wa, wal firdausil a'la, wal ka'sil awfa, wal rafiqil a'la, wal hazzi wal aisyil muhanna." Artinya, ujar Nabi, aku akan kembali kepada Allah, ke sidratil muntaha, kemudian ke surga al-ma'wa, dan surga firdaus yang tertinggi, gelas yang paling sempurna, teman yang tertinggi, keberuntungan dan kehidupan yang menyenangkan. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai Nabiullah, siapa yang memandikan engkau? Kalau engkau wafat, siapa yang memandi pian ini?" Rasulullah SAW bersabda, "Rijalun min ahli baiti al-adna fal-adna." Artinya, yang memandikan aku nantinya laki-laki dari ahli baitku yang terdekat, keluargaku yang dekat. Lalu yang terdekat, pokoknya siapa yang lebih dekat, itulah yang memandi aku. Macam Sayyidina Ali, itu kan sangat dekat dengan Nabi. Abbas, paman beliau, Fadl, Ibnu Abbas, itu orang-orang keluarga dekat Nabi. Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, "Pada apa kami mengapani engkau? Kalau pian sudah dimandikan, kain kafan pian, kain kafan yang mana dipakai?" Rasulullah SAW bersabda, "Fi thiyabi hadhihi wa fi hullatin yamaniyah wa bi bayadi Misr." Artinya, aku dikafan, ujar Nabi, pada pakaian yang kupakai ini. Kapanku pakaian yang kupakai ini, dan pakaian buatan negeri Yaman, dan pakaian putih buatan Mesir. Nah, aku dikafan dengan 3 lapis itu. Satu pakaian yang kupakai, di lapis kedua pakaian buatan negeri Yaman, lapisan atas buatan Mesir. Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, "Bagaimana salat kepada engkau daripada kami?" Menyembahyangkan pun kayak apa kina kami? Kalau pian habis umur, kayak apa menyembahyangkan? Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, "Bagaimana salat kami kepada engkau dari kami?" Dan kami menangis. Lalu beliau pun menangis. Nabi pun menangis. Kemudian bersabda, "Mahlan wa farallahu lakum wa jazakum an nabiyikum khaira. Idza ghasaltumuni wa kafantumuni fad'uni ala sariri fi baiti hadha ala syafir qabri. Summa khruju anni sa'ah fa inna awwala ma yusalli alayya Allahu azza wa jalla huwa alladhi yusalli alaykum malaikatuhu summa ya'dhanu lil malaikati as-salah alayya. فأول من يدخل علي من خلق الله ويصلي علي جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل ثم ملك الموت مع جنود كثيرة ثم الملائكة بأجمعها صلى الله عليهم أجمعين ثم أنتم فادخلوا علي أفواجا فصلوا علي أفواجا زمرة زمرة وسلموا تسليما ولا تؤذوني بتزكية ولا صيحة ولا رنة وليبدأ منكم الإمام وأهل بيتي الأدنى فالأدنى ثم زمر النساء ثم زمر الصبيان." Artinya, pelan-pelan, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosamu, ujar Nabi kepada Abu Bakar, dan memberi balasan kepadamu dari nabimu kebaikan. "Apabila kamu telah memandikanku dan mengkafanku, maka letakkanlah aku di atas tempat tidurku ini, di atas tepi kuburku." Karena Nabi itu, Nabi dahulu pun dikubur di tempat di mana wafatnya. Tidak boleh dipindah-pindah, di mana wafat di situ dikubur. Habis dimandikan, dikafan, ya Nabi, "Andak aku di atas tempat tidur ini, di tepi kubur." Kemudian keluarlah daripadaku sesaat. Habis itu keluaran semua.
nang di rumah keluaran semuaan ya Nabi, jangan ada yang bertinggal seorang jua pun di sini. Karena sesungguhnya yang pertama yang mensalatkan atasku adalah Allah Azza wa Jalla. Dialah yang salat memberi rahmat kepadaku dan para malaikat. Itu surah Ahzab. Kemudian dia mengizinkan kepada para malaikat untuk salat kepadaku. Maka yang pertama masuk kepadaku dari makhluk Allah dan salat kepadaku adalah malaikat Jibril. Kemudian malaikat Mikail menyembahyangkan beliau. Kemudian malaikat Israfil, kemudian malaikatul maut, malaikat pencabut nyawa, beserta tentara yang banyak. Kemudian para malaikat seluruhnya. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada mereka semuanya. Nah, habis itu ujar Nabi, kemudian kamu. Nah, hanya kalian masuk ke rumah. Maka masuklah kepadaku dengan berbundung-bundung, lalu salatlah kepadaku dengan berbundung-bundung, jamaah demi jamaah, dan ucapkan salam sejahtera. Artinya menyembahyangkan itu Nabi kelompok per kelompok. Nah, sekelompok kena keluar, sekelompok lagi masuk, sekelompok lagi masuk, dan itu sunnah. Artinya kalau orang mati, nah kita disunatkan demikian, menyembahyangkan sekelompok orang, kayaknya datang pulang sekelompok, datang pulang sekelompok. Nah, usahakan per kelompok itu kada kurang dari 100 orang, atau paling ada 40 per 40 masuk sembahyangkan. Nah, kalau 40 lagi masuk, awalnya kawas 100 lebih baik lagi. Nah, itu lebih baik daripada menyembahyangkan 1000 sekaligus. Lebih baik demikian. Ya, pokoknya per 100 sembahyangkan. Datang lagi 100 sembahyangkan. Datang lagi 100, macam itu Nabi menyuruh berbundung-bundung. Jadi memang sembahyang kifayah itu sebenarnya yang bagus dibagi. Ada saruan nang jam 2, ada saruan nang jam 2 seperempat, ada saruan nang jam setengah 3, ada saruan jam 3 kurang seperempat, ada saruan nang jam 3. Lalu berbundung-bundung, per saruan 100 ikung datang. Ini jam 3 seperempat datang pulang 100, jam setengah 3. Nah, itu lebih abdal, lebih bermanfaat kepada si mayit daripada sembahyang 1000 sekaligus orangnya. Dan janganlah kamu menyakitiku dengan mensucikanku, dan janganlah kamu menyakitiku dengan memujiku, teriakan dan jeritan. Jadi waktu menyembahyangkan itu jangan ada orang memuji-muji aku, jangan ada yang berteriak. Dan hendaklah mulai dari kamu imam dan ahli baitku yang terdekat lalu yang terdekat. Pertama yang menyembahyangkan aku manusia, kula-kula yang terdekat dulu. Kemudian jamaah-jamaah perempuan, kemudian jamaah-jamaah anak-anak. Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, siapa yang memasukkan engkau ke dalam kubur? Siapa yang mengulur engkau ke kubur itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Zumarun min ahli baiti al-adna fal-adna ma'a malaikatin katsirah la tarawnahum wa hum yarawnakum humu anni ila man ba'di. Artinya jamaah-jamaah dari ahli baitku yang terdekat lalu yang terdekat. Yang memasukkan aku dalam kubur itu kula-kula dekatku. Memerina, kemenakan, sepupu, itu kula-kula dekat. Beserta malaikat yang banyak yang kamu tidak melihat mereka. Sedangkan mereka melihatmu. Berdirilah lalu laksanakanlah daripadaku kepada orang sesudahku. Nah, jadi apa yang terjadi pada tanya jawab Abu Bakar dengan Rasulullah SAW ini menjadi sunnah. Artinya alangkah bagusnya kalau kita seperti itu. Nah, misalnya yang memandikan aku kena Fulan bin Fulan, yang mengafani aku Fulan bin Fulan, yang mengimami salat jenazahku Fulan bin Fulan, yang memasukkan aku dalam kubur Fulan bin Fulan. Nah, itu berlaku sejak zaman Nabi turun-temurun dari orang-orang saleh, sahabat tabi'in demikian. Dipilihlah orang-orang saleh, dipilih orang-orang yang dekat kepada Allah. Dibikin surat wasiat. Ini bila aku mati, yang mengafani aku si anu, yang memandikan aku si anu, apalagi yang menyembahyangkan aku imamnya kalau bisa si anu, yang membawa jenazahku menurunkan dari atas aku dalam kubur Fulan bin Fulan. Nah, itu mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dibuat surat macam itu.